Baik pemirsa, seakan tidak ada habisnya kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur kembali terjadi di Bogor, Jawa Barat. Seorang balita berusia 2 tahun 2 bulan menjadi korban perkosaan dan pembunuhan yang dilakukan oleh tetangganya. Budiansyah, pemuda berusia 26 tahun, warga kampung Pabuaran Tonggoh, Cibung Bulang, Kabupaten Bogor ini dibekuk pihak Unit Reskrim Polsek Cibung Bulang setelah diketahui melakukan pembunuhan dan pemerkosaan terhadap LN. LN yang saat itu tengah menonton TV dengan ketiga temannya di rumah pelaku. Namun saat temannya keluar rumah, pelaku memperkosa korban kemudian membunuhnya. LN yang tak kunjung pulang ke rumah sempat dinyatakan hilang oleh pihak keluarga pada Minggu siang. Saat itu pelaku pun ikut membantu mencari korban. Namun akhirnya korban ditemukan warga pada Senin malam dalam keadaan mengenaskan di samping rumah pelaku. Belakangan diketahui jasad korban sempat disimpan di dalam lemari oleh pelaku. Dan akibat perbuatannya pelaku terancam hukuman 20 tahun penjara. Orang yang bersangkutan sudah kita amankan, dan saat ini sedang dilakukan proses penyidikan. Ya, saudara BD mengakui perbuatannya telah melakukan pemerkosaan terhadap seorang anak berumur 2,5 tahun bernama. Orang tua korban tak menyangka nasib anak sematawayang mereka berakhir tragis di tangan tetangganya. Orang tua korban berharap pelaku dihukum seberat-beratnya. Itu Bapak tidak menyangka kalau pelakunya sendiri sama sekali. Tetangga sendiri ya? Tidak nyangka sekali ya. Karena ya orangnya baik, dengan saya baik. Kalau bapaknya saya kenal baik. Pak Tandanya yang ada di dalam kenal baik. Tapi kalau pelaku yang Budi itu, yang lajang itu, saya nggak kenal. Baru tahu juga kemarin itu. Itu anaknya Pak Ande ya? Ya, anak nomor 1. Oke Pak, ini kan pelaku udah ditangkap nih Pak. Ya. Apa harapan Bapak? Oh, saya minimal 3 yang saya tahu. Minimal 3 pasal. 1, perlindungan anak. Ini sana sangat belia. 2 tahun 2 bulan ya. Yang kedua, pembunuhan. Yang ketiga, pelecehan seksual atau pemerkosaan, Pak. Minimal setahu saya 3. Mungkin polisi bisa nambah lagi. Itu Bapak menginginkan diproses secara hukum yang berat? Oh iya Pak, yang berat kalau perlu. Sekarang lagi rame-ramenya kebiri itu. Kasus kekerasan seksual kembali terjadi di tanah air setelah kasus yang menimpa YY di Bengkulu. Kini kejadian yang sama menimpa seorang balita yang masih berusia 2 tahun. Langkah tegas pemerintah pun ditunggu untuk mengantisipasi terulangnya kekerasan seksual terhadap anak. Lagi dan lagi kekerasan seksual terhadap anak terjadi di tanah air. Setelah masyarakat digemparkan dengan kasus pemerkosaan dan pembunuhan YY, seorang siswa SMP di Rejang Lebong, Bengkulu oleh 14 pelaku, kini balita berusia 2 tahun 2 bulan di Cibung Bulang, Bogor, Jawa Barat, menjadi korban kekerasan seksual oleh tetangganya sendiri. LN saat itu menonton TV dengan ketiga temannya di rumah pelaku. Namun saat temannya keluar rumah, pelaku memperkosa korban kemudian membunuhnya. LN yang tak kunjung pulang ke rumah sempat dinyatakan hilang oleh pihak keluarga pada Minggu siang. Namun akhirnya korban ditemukan warga pada Senin malam dalam keadaan mengenaskan di samping rumah pelaku. Belakangan diketahui jasad korban sempat disimpan dalam lemari oleh pelaku. Kasus kekerasan seksual yang terus terulang menjadi bukti bahwa berbagai wacana pemerintah untuk memperberat hukuman bagi pelaku bukan jawaban atas berbagai persoalan kekerasan seksual. Korban dan keluarga korban serta warga Indonesia lainnya berharap pemerintah segera mengeluarkan solusi jitu, bukan menambah wacana seperti yang disampaikan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti. Ada beberapa alternatif negara lain yang menggunakan gelang yang ada chipnya itu terhadap kejahatan-kejahatan pedofilia, sehingga mereka kalau itu termonitor, sehingga kalau mendekati sekolah, mendekati itu sudah termonitor oleh polisi, sehingga diingatkan gitu. Nah, apakah itu juga mau digunakan atau yang lain gitu. Tetapi yang jelas memang kita sepakat ada hukuman tambahan, tetapi bentuknya apa nanti kita. Sementara psikolog anak Eli Risman menilai pemerintah sebaiknya tak hanya fokus pada jenis hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku, tetapi mengkaji karakter anak dalam memandang pornografi agar pemerintah dapat membentuk sistem pembentukan karakter anak yang lebih baik.
Ini nggak bisa hanya membicarakan masalah hukum pemberatan hukuman. Ini masalah kerusakan otak. Seharusnya pemerintah melakukan terlebih dahulu penelitian tentang kerusakan otak itu. Jadi anak-anak yang melakukan kejahatan sama anak-anak yang kita perkirakan belum terpapar sama sekali oleh pornografi, dilakukan scanning pada otaknya, kemudian kita lihat hasilnya. Nah, kalau memang benar bahwa pornografi, miras, narkoba merusak otak, katakanlah pornografi saja, maka dari situ udah jelas gitu loh, masing-masing departemen mau melakukan apa. Kemudian harus sepakat para ahli, saya psikolog sama psikiater, neuroscience, dokter anak, dokter umum, pekerja sosial, semuanya jadi tahu bidangnya apa dan apa yang kami bisa berkontribusi. Kini masyarakat menunggu langkah tegas pemerintah untuk memberikan hukuman yang tepat bagi para pelaku kekerasan seksual terhadap anak, serta langkah untuk mencegah tindakan yang sama. Tim Liputan Metro TV. Kejahatan seksual terhadap anak kita nyatakan sebagai kejahatan luar biasa. Sekali ya, karena ya orangnya baik dengan saya baik, kalau bapaknya saya kenal baik, Pak Landanya yang ada di dalam kenal baik. Tapi kalau pelaku yang judi itu, yang lajang itu, saya nggak kenal, baru tahu juga kemarin itu. Itu anaknya Pak Ande. Ya, anak nomor 1. Oke Pak, ini kan pelaku udah ditangkap nih Pak. Ya. Apa harapan Bapak? Oh, saya minimal 3 yang saya tahu, minimal 3 pasal. 1, perlindungan anak. Ini soalnya sangat belia, 2 tahun 2 bulan ya. Yang kedua, pembunuhan. Yang ketiga, pelecehan seksual atau pemerkosaan, Pak. Minimal setahu saya 3. Mungkin polisi bisa nambah lagi. Jadi Bapak menginginkan diproses secara hukum yang berat. Oh iya Pak, yang berat. Kalau perlu, sekarang lagi rame-ramenya kebiri itu. Aksi demo mahasiswa yang menuntut polisi menuntaskan sejumlah kasus pemerkosaan anak di Bulukumba, Sulawesi Selatan diwarnai bentrok. Kericuan terjadi setelah salah seorang pendemo mengaku dipukul salah seorang anggota polisi yang mengamankan aksi tersebut. Pendemo yang tidak terima aksi pemukulan memblokade jalan poros provinsi di depan kantor Polres Bulukumba hingga menyebabkan arus lalu lintas macet. Aksi demo dari Himpunan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII dipicu marahnya kasus pemerkosaan anak di bawah umur yang terjadi di Bulukumba. Pendemo mendesak kepolisian Polres Bulukumba lebih serius menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak. Di antaranya kasus pemerkosaan murid SD berusia 8 tahun oleh tukang becak dan kasus pemerkosaan 2 anak panti asuhan berusia 10 dan 11 tahun oleh gurunya. Para pendemo meminta agar pelaku kejahatan terhadap anak diberikan hukuman setimpal sehingga tidak ada lagi kejahatan serupa yang terjadi. Pemirsa, terkait dengan kejahatan seksual yang melibatkan pelaku anak di bawah umur, psikolog anak Eli Risman menilai hal tersebut terjadi akibat terganggunya pembentukan karakter dan kerusakan otak anak karena terpapar pornografi. Menurut Eli, pemerintah seharusnya tidak hanya fokus pada pemberatan dan jenis hukuman, tetapi juga mengkaji dampak paparan pornografi dan zat terlarang pada anak, serta memberikan terapi pada pelaku. Sangat complicated, persoalan ini nggak bisa hanya membicarakan masalah hukum pemberatan hukuman. Ini masalah kerusakan otak. Seharusnya pemerintah melakukan terlebih dahulu penelitian tentang kerusakan otak itu. Jadi anak-anak yang melakukan kejahatan sama anak-anak yang kita perkirakan belum terpapar sama sekali oleh pornografi, dilakukan scanning pada otaknya, kemudian kita lihat hasilnya. Nah, kalau memang benar bahwa pornografi, miras, narkoba merusak otak, katakanlah pornografi saja, maka dari situ udah jelas gitu loh, masing-masing departemen mau melakukan apa. Kemudian harus sepakat para ahli, saya psikolog sama psikiater, neuroscience, dokter anak, dokter umum, pekerja sosial, semuanya jadi tahu bidangnya apa dan apa yang kami bisa berkontribusi. Jadi mereka memang betul pelaku, memang betul dihukum, tapi jangan lupa mereka melakukan itu karena keabaian banyak pihak. Jadi mereka itu juga memerlukan terapi. Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo telah menginstruksikan kepala daerah untuk menggerakkan forum pimpinan daerah untuk mengantisipasi kekerasan seksual kembali terjadi. Selain itu, Mendagri juga meminta adanya peningkatan keamanan, terutama di tempat yang rawan kejahatan. Pada gubernur, pada wali kota, bupati, satu untuk
menggerakkan forum pimpinan daerah berkoordinasi dengan kepolisian, dengan TNI, dengan kejaksaan, pengadilan, DPRD. Kemudian yang kedua menggerakkan Satpol PP untuk terus melakukan patroli atau kegiatan keliling khususnya di lingkungan-lingkungan yang gelap, lingkungan yang rawan, lingkungan yang sepi, termasuk Siskamling itu digerakkan. Apalagi arahan Bapak Presiden bahwa kejahatan seksual, kejahatan anak itu merupakan tindakan yang luar biasa. Maka penanganannya juga harus luar biasa, harus komprehensif, harus bersama-sama. Sore ini Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas membahas pencegahan kekerasan seksual terhadap anak. Pemerintah akhirnya sepakat mengeluarkan Perpu. Eko Frimaka melaporkan informasi selengkapnya dari Kantor Kepresidenan Jakarta. Eko, apa hasil lengkap ratas tadi? Zilvia, dalam rapat terbatas tadi memang pemerintah sepakat untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perlindungan Anak. Hal ini dikeluarkan oleh pemerintah terkait bentuk keprihatinan pemerintah dan juga tuntutan banyak pihak terkait aksi kekerasan seksual terhadap anak. Memakan waktu yang sangat lama di DPR dan juga membahas sejumlah hal lainnya. Dan untuk itu dari pemerintah sendiri juga sepakat untuk mengeluarkan Perpu. Terkait teknis dalam Perpu itu juga dibahas mengenai aturan-aturan yang dikeluarkan di dalam Perpu. Di Perpu terkait penguatan hukum kebiri. Yang kedua yakni penguatan seperti melakukan sanksi sosial yakni penyebaran identitas pelaku. Dan yang ketiga adalah untuk memberikan efek jerah kepada pelaku, yakni memberikan gelang atau chip yang disematkan kepada tangan pelaku. Hal ini dianggap penting mengingat aksi kekerasan seksual di tanah air sendiri sudah sangat memprihatinkan. Dan memberikan efek jerah adalah salah satu cara untuk mengurangi aksi kekerasan seksual tersebut. Dan berikut pernyataan dari Menteri Menko PMK Puan Maharani setelah rapat terbatas tadi. Dalam ratas yang tadi dipimpin langsung oleh Bapak Presiden, kemudian memutuskan bahwa berkaitan dengan perlindungan kekerasan seksual terhadap anak, maka payung hukumnya akan dikeluarkan segera Perpu. Dan kemudian apa saja yang akan menjadi hal yang akan masuk dalam Perpu tersebut adalah pemberatan hukuman, di mana nanti akan ada salah satu halnya berkaitan dengan pemberian hukuman pokok, yaitu bisa menjadi hukuman maksimal sampai 20 tahun. Kemudian akan ada hukuman tambahan yang mungkin dilakukan kebiri, juga mungkin akan diberikan chip kepada pelaku tersebut untuk bisa dideteksi atau dipantau. Kemudian ada juga publikasi identitas, juga pemberian hukuman sosial. Lebih lanjut, Presiden Joko Widodo tadi juga menegaskan kepada Kapolri untuk menangkap dan juga mengejar langsung sekaligus melakukan tindakan tegas kepada mereka yang terbukti melakukan kekerasan seksual terhadap anak. Hal ini dianggap perlu dengan adanya payung hukum baru ini diharapkan aksi kekerasan seksual terhadap anak khususnya di Indonesia dapat segera teratasi. Untuk sementara demikian, Zilvia, laporan kami langsung dari Istana, kembali ke Anda ke studio. Eko Prima, terima kasih atas laporan Anda. Kejahatan seksual terhadap anak kita nyatakan sebagai kejahatan luar biasa. Metro Sore akan kembali lagi selepas jeda, pemirsa, tetaplah bersama kami. Umum, pekerja sosial, semuanya jadi tahu bidangnya apa dan apa yang kami bisa berkontribusi. Jadi mereka memang betul pelaku, memang betul dihukum, tapi jangan lupa mereka melakukan itu karena keabaian banyak pihak. Jadi mereka itu juga memerlukan terapi. Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo telah menginstruksikan kepala daerah untuk menggerakkan forum pimpinan daerah untuk mengantisipasi kekerasan seksual kembali terjadi. Selain itu, Mendagri juga meminta adanya peningkatan keamanan, terutama di tempat yang rawan kejahatan. Pada
gubernur, pada wali kota, bupati, satu untuk menggerakkan forum pimpinan daerah, berkoordinasi dengan kepolisian, dengan TNI, dengan kejaksaan, pengadilan, DPRD. Kemudian yang kedua, menggerakkan Satpol PP untuk terus melakukan patroli atau kegiatan keliling, khususnya di lingkungan-lingkungan yang gelap, lingkungan yang rawan, lingkungan yang sepi, termasuk Sisambring itu digerakkan. Apalagi arahan Bapak Presiden bahwa kejahatan seksual, kejahatan anak itu merupakan tindakan yang luar biasa, maka penanganannya juga harus luar biasa, harus komprehensif, harus bersama-sama. Sore ini Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas membahas pencegahan kekerasan seksual terhadap anak. Pemerintah akhirnya sepakat mengeluarkan Perpu. Eko Frimaka melaporkan informasi selengkapnya dari kantor Kepresidenan Jakarta. Eko, apa hasil lengkap ratas tadi? Zilvia, dalam rapat terbatas tadi memang pemerintah sepakat untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perlindungan Anak. Hal ini dikeluarkan oleh pemerintah terkait bentuk keprihatinan pemerintah dan juga tuntutan banyak pihak terkait aksi kekerasan seksual terhadap anak. Memakan waktu yang sangat lama di DPR dan juga membahas sejumlah hal lainnya. Dan untuk itu dari pemerintah sendiri juga sepakat untuk mengeluarkan Perpu. Terkait teknis dalam Perpu itu juga dibahas mengenai aturan-aturan yang dikeluarkan di dalam Perpu. Di Perpu yang kedua, pembunuhan. Yang ketiga, pelecehan seksual atau pemerkosaan, Pak. Minimal setahu saya 3. Mungkin polisi bisa nambah lagi. Jadi Bapak mengenai diproses secara hukum yang berat. Oh iya Pak, yang berat kalau perlu. Sekarang lagi rame-ramenya kebiri itu. Kasus kekerasan seksual kembali terjadi di tanah air setelah kasus yang menimpa YY di Bengkulu. Kini kejadian yang sama menimpa seorang balita yang masih berusia 2 tahun. Langkah tegas pemerintah pun ditunggu untuk mengantisipasi terulangnya kekerasan seksual terhadap anak. Lagi dan lagi kekerasan seksual terhadap anak terjadi di tanah air. Setelah masyarakat digemparkan dengan kasus pemerkosaan dan pembunuhan YY, seorang siswa SMP di Rejang Lebong, Bengkulu oleh 14 pelaku, kini balita berusia 2 tahun 2 bulan di Cibung Bulang, Bogor, Jawa Barat, menjadi korban kekerasan seksual oleh tetangganya sendiri. LN 1 menonton TV dengan ketiga temannya di rumah pelaku. Namun saat temannya keluar rumah, pelaku memperkosa korban kemudian membunuhnya. LN yang tak kunjung pulang ke rumah sempat dinyatakan hilang oleh pihak keluarga pada Minggu siang. Namun akhirnya korban ditemukan warga pada Senin malam dalam keadaan mengenaskan di samping rumah pelaku. Belakangan diketahui jasad korban sempat disimpan dalam lemari oleh pelaku. Kasus kekerasan seksual yang terus terulang menjadi bukti bahwa berbagai wacana pemerintah untuk memperberat hukuman bagi pelaku bukan jawaban atas berbagai persoalan kekerasan seksual. Korban dan keluarga korban serta warga Indonesia lainnya berharap pemerintah segera mengeluarkan solusi jitu, bukan menambah wacana seperti yang disampaikan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti. Ada beberapa alternatif negara lain yang menggunakan gelang yang ada chipnya itu terhadap kejahatan-kejahatan pedofilia, sehingga mereka kalau itu termonitor, sehingga kalau mendekati sekolah, mendekati itu sudah termonitor oleh polisi, sehingga diingatkan gitu. Nah, apakah itu juga mau digunakan atau yang lain gitu. Tetapi yang jelas memang kita sepakat ada hukuman tambahan, tetapi bentuknya apa nanti kita. Sementara psikolog anak Eli Risman menilai pemerintah sebaiknya tak hanya fokus pada jenis hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku, tetapi mengkaji karakter anak dalam memandang pornografi agar pemerintah dapat membentuk sistem pembentukan karakter anak yang lebih baik.
Ini nggak bisa hanya membicarakan masalah hukum pemberatan hukuman. Ini masalah kerusakan otak. Seharusnya pemerintah melakukan terlebih dahulu penelitian tentang kerusakan otak itu. Jadi anak-anak yang melakukan kejahatan sama anak-anak yang kita perkirakan belum terpapar sama sekali oleh pornografi, dilakukan scanning pada otaknya, kemudian kita lihat hasilnya. Nah, kalau memang benar bahwa pornografi, miras, narkoba merusak otak, katakanlah pornografi saja, maka dari situ udah jelas gitu loh, masing-masing departemen mau melakukan apa. Kemudian harus sepakat para ahli, saya psikolog sama psikiater, neuroscience, dokter anak, dokter umum, pekerja sosial, semuanya jadi tahu bidangnya apa dan apa yang kami bisa berkontribusi. Kini masyarakat menunggu langkah tegas pemerintah untuk memberikan hukuman yang tepat bagi para pelaku kekerasan seksual terhadap anak, serta langkah untuk mencegah tindakan yang sama. Tim Liputan Metro TV. Kejahatan seksual terhadap anak kita nyatakan sebagai kejahatan luar biasa. Sekali ya, karena ya orangnya baik dengan saya baik. Kalau bapaknya saya kenal baik, Pak Anda ini ada di dalam kenal baik. Tapi kalau pelaku yang judi itu, yang lajang itu, saya nggak kenal, baru tahu juga kemarin itu. Itu anaknya Pak Anda ini? Ya, anak nomor 1. Oke Pak, ini kan pelaku udah ditangkap nih Pak. Ya. Apa harapan Bapak? Oh, saya minimal 3 yang saya tahu, minimal 3 pasal. 1, perlindungan anak. Ini sana sangat belia, 2 tahun 2 bulan ya. Yang kedua, pembunuhan. Yang ketiga, pelecehan seksual atau pemerkosaan, Pak. Minimal setahu saya 3. Mungkin polisi bisa nambah lagi. Jadi Bapak menginginkan diproses secara hukum yang berat? Oh iya Pak, yang berat. Kalau perlu, sekarang lagi rame-ramenya kebiri itu. Aksi demo mahasiswa yang menuntut polisi menuntaskan sejumlah kasus pemerkosaan anak di Bulukumba, Sulawesi Selatan diwarnai bentrok. Kericuan terjadi setelah salah seorang pendemo mengaku dipukul salah seorang anggota polisi yang mengamankan aksi tersebut. Pendemo yang tidak terima aksi pemukulan memblokade jalan poros provinsi di depan kantor Polres Bulukumba hingga menyebabkan arus lalu lintas macet. Aksi demo dari Himpunan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII dipicu marahnya kasus pemerkosaan anak di bawah umur yang terjadi di Bulukumba. Pendemo mendesak kepolisian Polres Bulukumba lebih serius menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak. Di antaranya kasus pemerkosaan murid SD berusia 8 tahun oleh tukang becak dan kasus pemerkosaan 2 anak panti asuhan berusia 10 dan 11 tahun oleh gurunya. Para pendemo meminta agar pelaku kejahatan terhadap anak diberikan hukuman setimpal sehingga tidak ada lagi kejahatan serupa yang terjadi. Pemirsa, terkait dengan kejahatan seksual yang melibatkan pelaku anak di bawah umur, psikolog anak Eli Risman menilai hal tersebut terjadi akibat terganggunya pembentukan karakter dan kerusakan otak anak karena terpapar pornografi. Menurut Eli, pemerintah seharusnya tidak hanya fokus pada pemberatan dan jenis hukuman, tetapi juga mengkaji dampak paparan pornografi dan zat terlarang pada anak, serta memberikan terapi pada pelaku. Complicated, persoalan ini nggak bisa hanya membicarakan masalah hukum pemberatan hukuman. Ini masalah kerusakan otak. Seharusnya pemerintah melakukan terlebih dahulu penelitian tentang kerusakan otak itu. Jadi anak-anak yang melakukan kejahatan sama anak-anak yang kita perkirakan belum terpapar sama sekali oleh pornografi, dilakukan scanning pada otaknya, kemudian kita lihat hasilnya. Nah, kalau memang benar bahwa pornografi, miras, narkoba merusak otak, katakanlah pornografi saja, maka dari situ udah jelas gitu loh, masing-masing departemen mau melakukan apa. Kemudian harus sepakat para ahli, saya psikolog sama psikiater, neuroscience, dokter anak, dokter umum. Baik pemirsa, seakan tidak ada habisnya kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur kembali terjadi di Bogor, Jawa Barat. Seorang balita berusia 2 tahun 2 bulan menjadi korban perkosaan dan pembunuhan yang dilakukan oleh tetangganya. Tunggulah tuh. Budiansyah, pemuda berusia 26 tahun, warga kampung Pabuaran Tonggoh,
Cibung Bulang, Kabupaten Bogor ini dibekuk pihak Unit Reskrim Polsek Cibung Bulang setelah diketahui melakukan pembunuhan dan pemerkosaan terhadap LN. LN yang saat itu tengah menonton TV dengan ketiga temannya di rumah pelaku. Namun saat temannya keluar rumah, pelaku memperkosa korban kemudian membunuhnya. LN yang tak kunjung pulang ke rumah sempat dinyatakan hilang oleh pihak keluarga pada Minggu siang. Saat itu pelaku pun ikut membantu mencari korban. Namun akhirnya korban ditemukan warga pada Senin malam dalam keadaan mengenaskan di samping rumah pelaku. Belakangan diketahui jasad korban sempat disimpan di dalam lemari oleh pelaku. Dan akibat perbuatannya pelaku terancam hukuman 20 tahun penjara. Tunggulah tuh. Orang yang bersangkutan sudah kita amankan, dan saat ini sedang dilakukan proses penyidikan. Ya, saudara BD mengakui perbuatannya telah melakukan pemerkosaan terhadap seorang anak berumur 2,5 tahun bernama. Orang tua korban tak menyangka nasib anak sematawayang mereka berakhir tragis di tangan tetangganya. Orang tua korban berharap pelaku dihukum seberat-beratnya. Jadi Bapak tidak menyangka kalau pelaku itu sama sekali. Tetangga sendiri ya? Tidak nyangka sekali ya. Karena ya orangnya baik dengan saya baik. Kalau bapaknya saya kenal baik. Pak Landani yang ada di dalam kenal baik. Tapi kalau pelaku yang Budi itu, yang lajang itu, saya nggak kenal. Baru tahu juga kemarin itu. Itu anaknya Pak Ande. Ya, anak nomor 1. Oke Pak, ini kan pelaku ditangkap nih Pak. Ya. Apa harapan Bapak? Oh, saya minimal 3 yang saya tahu. Minimal 3 pasal. 1, perlindungan anak. Ini soalnya sangat belia. 2 tahun 2 bulan ya.